Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hanifah, NIM 2019-12088, kelas akuntansi 3B, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem informasi akuntansi. Konsep dasar pengendalian. Ada 4 konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian. Di antaranya 1. Tanggung jawab manajemen. Manajemen dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internnya. 2. Kepastian yang wajar. Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar, tetapi bukan mutlak. 3. Keterbatasan yang melekat. Struktur pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, metode pengolahan data. Konsep pengendalian intern berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi. Kerangka kerja pengendalian. 1. COBIT. COBIT adalah alat pendukung yang digunakan oleh manajer untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis. Yang kedua, COSO merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Saudi Commission. COSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Fokus utama COSO adalah 1. Fokus pengguna utama adalah manajemen. 2. Sudut pandang atas internal kontrol adalah kesatuan. 3. Tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efektif. 4. Laporan keuangan yang andal. 5. Komponen yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan. 6. Pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditujukan kepada manajemen. Ketiga yaitu ERM atau Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Direction dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi. Terdapat 8 komponen ERM. 1. Lingkungan internal. 2. Penetapan tujuan. 3. Identifikasi kejadian. 4. Penilaian risiko. 5. Respon terhadap risiko. 6. Aktivitas pengendalian. 7. Informasi dan komunikasi. Dan yang ke-8, monitoring. Tujuan pengendalian ada 4, yaitu menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Model manajemen risiko perusahaan. Proses penerapan manajemen risiko dalam perusahaan terdiri atas 6 langkah, yaitu 1. Komitmen manajemen. 2. Kebijakan dan organisasi manajemen risiko. 3. Komunikasi. 4. Mengelola risiko tingkat korporat. 5. Mengelola risiko tingkat unit kegiatan. Dan yang ke-6, pemantauan dan tinjau ulang. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian meliputi kisaran kebijakan yang luas dan prosedur informasi yang berhubungan yang membantu menjamin bahwa pengarahan manajemen dipengaruhi. Mengkomunikasikan informasi. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih, seperti tabel dan grafik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.